Bismillahirrahmanirrahim. Wa walladzi ja'ala lakumun nujum, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, lakum bagimu. Jadi Allah itu yang menjadikan bintang. Litahtadu, agar kamu menjadikannya petunjuk. Litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan di darat dan di laut. Jadi kalau ada listrik karena terang, ini ya tidak bisa menikmati keindahan bintang. Tapi ketika gelap, maka bintang itu bukan sekedar sebagai hiasan, tetapi litahtadu biha, untuk dijadikan petunjuk mana timur, mana barat, dan seterusnya. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi ini termasuk tanda kekuasaan atau kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan bintang yang banyak itu. Dan orang yang bisa memahami ini adalah kaum yang mengetahui. Terus kemudian di antara bentuk kekuasaan Allah lagi, wa walladzi ansya'akum min nafsin wahidah, dialah yang menciptakan kamu manusia ini, min nafsin wahidah, dari seorang diri, dari jiwa yang satu, artinya dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Famustaqarrun, maka bagimu ada tempat tetap, wa mustaudan, dan tempat simpanan. Tempat tetap untuk menetap, bisa sementara, bisa abadi. Kalau abadi hanya di surga, kalau di dunia ini sementara. Terus ada tempat simpanan, menyimpan sehingga aman. Jadi manusia itu punya dua tempat itu, mustaqar wa mustaudan. Jadi tempat tetap dan tempat menyimpan. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang yang yafqahun, itu sebetulnya adalah yang memahami. Kalau tadi liqaumin ya'lamun, sekarang itu adalah liqaumin yafqahun. Yafqahun sebetulnya yang mengetahui, tetapi sampai lebih mendalam lagi. Jadi mengetahui bukan dari segi fisik, tetapi sampai ke detailnya. Yafqahun. Makanya ada ilmu namanya ilmu fikih. Fikih itu berarti pemahaman, jadi mengetahui sampai paham. Yang 99, wa walladzi anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Jadi air hujan dari langit itu Allah yang menurunkan. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Kulli syai', dari segala suatu tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadiran, dan fasenya maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, khadiran hijau. Nukhriju minhu habban mutarakiban, kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Minhu, dari yang hijau itu, habban, butir, mutarakiban yang banyak. Jadi ada jenis habban, yang sejenis butir-butir itu ya
bisa begitu. Jadi kalau seandainya orang menuhankan sesuatu yang tidak mampu menciptakan langit, bumi, bintang, termasuk manusia, itu sangat keliru sekali. Dan kalau ada yang mensekutukan Allah, itu juga sangat sesat, menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Makanya orang yang syirik itu atau orang-orang yang masih mengikuti kesyirikan dinamakan kaum jahiliyah, orang-orang yang bodoh karena tidak paham bagaimana hakikat Tuhan, karena tidak punya prestasi apa-apa, ternyata dianggap sebagai Tuhan. Ini lanjutannya lagi. Wa minan nakhli min tawliha kinwanun daniyatun, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Wa jannatin min a'nabin, dan kebun-kebun anggur. Wa zaituna wa rumman, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima. Mustabihan wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan tidak serupa. Jadi yang serupa ada yang tidak serupa. Unzuru ila samari idza asmara wa yat'if, perhatikan atau lihatlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Jadi ada perbedaan. Di awal masih pentil ya, dengan yang sudah matang rasanya sudah beda. Itu yang bisa membuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalikal ayatil liqaumin yu'minun, sesungguhnya pada demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Di sini Allah seakan-akan mengajak kepada kita sebagai orang yang beriman, orang Islam ini harus menjadi kaum yang lamun. Yang pertama tadi, yang kedua kaum yafqahun, yang memahami, yang ketiga adalah kaum yu'minun, yang beriman. Jadi intinya digiring semacam itu. Jadi Allah menyebutkan semua itu ujungnya adalah agar beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya. Nah, sekarang kita kaji dulu ayat 97. Dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya yang telah kami jelaskan adalah tanda-tanda kebesaran kami kepada orang yang mengetahui, di kaum yang lalu. Ini penafsirannya. Ayat al-jadan nujum wa ya ma'ata syamsi wal qamar. Jadi Allah mewujudkan atau menciptakan bintang-bintang, yaitu selain matahari dan bulan. Minan niyirat, tidak ada istilah niyirat, yaitu benda-benda yang bersinar. Summa mawduha ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fa'idatun nujum, fa'idatan nujum, yaitu manfaat dari bintang. Apa manfaat dari bintang? Wahya lil ihtidaya fil asfal, yaitu untuk memberi petunjuk pada saat bepergian. Safar, jamak dari safar atau asfal. Fayastatilu gal insan alat turuk, lalu bintang-bintang itu bisa menjadi petunjuk kepada manusia di perjalanan. Jadi itu jamak dari thariqah. Wa ya'malu minadiyah, dan dia menjadi aman dari ketersesatan. Jadi sehingga tidak sesat dengan adanya bintang itu meskipun gelap. Wa yanju minal khata'i wal khirah, serta selamat dari kekeliruan dan kebingungan. Termasuk mau
sholat juga tahu. Jadi kalau orang yang biasa mengamati bintang itu tahu mana yang barat, mana yang timur. Tapi bergowong saya kira anu yang dilihat listrik tidak terasa indahnya bintang, tidak pernah mengamati bintang sehingga tidak tahu. Ketika gelap pun di timur barat tidak pernah mengamati. Tapi orang yang biasa di lautan itu tahu mana yang barat, mana yang timur. Makanya ini Fidulmat ada keterangan bisa memberi petunjuk ketika dalam kegelapan. Wa ujub kama yadkurul falakiyun tu'addu bil malayin, bintang-bintang sebagaimana dijelaskan oleh falakiyun, ahli falak atau ahli astronomi, jumlahnya ribuan. Miliun itu 1000, malayin ya ribuan. Jadi miliun itu bukan 1 miliar, tapi 1000 dan besar. Wa maktasyafa min abalu bi kasirin malam yang tasyif. Jadi bintang yang terlihat lebih sedikit daripada banyaknya bintang yang tidak terlihat. Sebetulnya lebih banyak yang tidak terlihat. Karena mungkin karena jauh bisa, tapi jelas itu manusia tidak bisa menghitung. Wa nadharan lima fi alam sama min al-dhulumah wa tiqah fi nidami wa ibda'is sunai. Melihat benda yang ada di langit seperti kebesaran dan kerumitan dalam pengaturan dan mewujudkan penciptaan ini, khatamallahu ta'ala al-ayat biqaulihi. Maka Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang yang mengetahui. Jadi karena begitu hebatnya Allah menciptakan bintang itu sebetulnya dijelaskan. Jadi ayat ini menjelaskan bagi orang yang mengetahui. Maka dengan ayat ini akhirnya umat Islam banyak yang menjadi ahli astronomi, ahli falak. Ternyata dikerti. Jadi biasanya organisasi keagamaan yang besar-besar itu pasti punya tim atau punya ahli astronomi masing-masing. Ayat bayyana lakumul ayat al-Qur'aniyah wal ayat at-takwiniyah li ahlil ilmi wan nazar. Kami telah menjelaskan kepadamu ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat takwiniyah. Ada yang mengatakan ayat kauniyah. Jadi ayat itu ada dua, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat takwiniyah. Kalau di sini ayat Quran itu berarti ya penjelasan ayat Quran yang ditulis di dalam Al-Quran. Ayat takwiniyah itu adalah tanda-tanda kekuasaan di alam semesta ini, khususnya yang berkaitan dengan bintang. Itu adalah ditujukan kepada ahli ilmi wan nazar, kepada ahli ilmu pengetahuan. Alladzina yudrikuna sirra azamati hadhil ayat, yang menemukan rahasia keagungan dari ayat-ayat tersebut. Jadi ahli astronomi pasti mengakui keagungan, tapi orang biasa itu menganggap adanya bintang itu biasa-biasa saja. Tetapi orang yang berilmu akan menganggap itu istimewa. Betul-betul dengan adanya bintang itu menjadi pedoman. Wa yastadilluna biha ala wujudillahi wa qudratihi wa wahdaniyatihi wa ilmihi. Mereka menjadikan ayat tersebut sebagai bukti atas keberadaan wujud, ya, kekuasaan, qudrah, keesaan, wahdaniyah dan ilmihi, jadi pengetahuan Allah Subhanahu
esa, tidak ada yang membantu, dan tidak ada Tuhan yang lain yang merasa ikut andil dalam perbuatan itu, tidak ada. Jadi ketuhanan yang lain, Tuhan-Tuhan yang dianggap yang lain tidak ada yang mengakui. Termasuk manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tidak ada yang mengaku saya mampu membuat itu semua, tidak ada. Jadi itulah yang menunjukkan adanya Allah yang Esa. Ya, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ini karena banyak ya, saya baca cepat. Wa waladzi ansha'akum min nafsin wahidah, dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, dari jiwa yang satu. Maka ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang memahami. Yafqahu. Ini penafsirannya ya, artinya Allah Ta'ala khalaqakum fil asli min nafsin wahidah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan kamu berasal dari satu jiwa atau seorang diri tadi. Wahya Adam alaihissalam, yaitu Adam alaihissalam. Wahwal insanul awal, dialah manusia pertama. Alladzi tanasala minhu sa'irul basyari bitawalud wa tazawuj. Dia adalah manusia pertama yang semua manusia berasal darinya melalui reproduksi dan melalui pernikahan. Jadi Allah mampu menciptakan manusia di alam semesta ini berasal dari satu orang pun, itu dari tanah. Itu menunjukkan bahwa benar-benar yang diciptakan Allah bahwa nanti setelah kiamat ini akan dibangkitkan dari kubur ya. Itu mudah bagi Allah karena pernah diciptakan dan kemudian dibangkitkan kembali, itu lebih mudah. Belum ada apa-apa saja bisa dari tanah kemudian menjadi Nabi Adam. Ini sudah diterangkan di ayat lain ya, kama qala ta'ala di surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Zauj itu biasanya untuk suami, tapi di sini diartikan istri. Ya, sebetulnya zauj itu artinya adalah pasangan, karena pasangan Nabi Adam itu yaitu Hawa. Wa basa minhuma, dari keduanya, dari Adam dan istrinya ini itu berkembang rijalan katsiran wa nisa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Sampai sekarang ini didata ya, lama datanya kalau seluruh dunia ini berasal dari manusia yang satu. Perkembangannya ya, cepat. Dulu di masa kecil saya misalnya di kampung itu penduduknya masih jarang-jarang, sekarang itu sudah hampir padat. Hampir perkampungan itu padat dengan perumahan. Kalau dulu kan ada sela-sela kebun, apalagi kalau kampung pesisir itu padat-padat. Itu semua dari yang satu. Wa insya'u jam'il basar min nafsin wahidah. Kejadian semua manusia dari satu jiwa atau seorang diri. Yadullu ala qudratillah ta'ala wa ilmihi wa hikmatihi wa wahdaniyati. Ini menunjukkan kekuasaan, ilmu dan hikmah dan keesaan Allah Ta'ala. Kama yujibu syukur nikmah, yang mewajibkan untuk mensyukuri nikmah. Jadi
terus kemudian semakin banyak orang tapi kok ya bisa makan semua. Ya, kadang-kadang ada kekhawatiran ya. Dulu orang masih jarang tapi kesulitan makan. Sekarang banyak orang makan juga bisa. Terus ini jangan khawatir terhadap rezeki, karena Allah yang menghadirkan manusia di dunia dan Allah bertanggung jawab untuk memberi rezeki. Serasa khawatir, itu dia poso ben rasa khawatir. Jadi wong jadi rada pitik. Wa yurshidu ila wahdatil asli wan nau'il insani, dan memberi petunjuk kepada asal dan jenis manusia. Wahdah itu yang satu. Mimma yaqtadi wujubul ta'aruf wa ta'awun bainan nas. Jadi dengan disebutkan ini ya, menuntut untuk saling mengenal, ta'aruf wa ta'awun, dan saling menolong bainan nas, antara manusia. Jadi kita semua ini saudara. Jadi kelihatannya beda-beda tapi saudara. Ini harus saling mengenal, terus saling menolong. Jadi jangan acuh-acuh dengan tambah, ini saudara semua. Minimal kita ini adalah ciptaan Allah semua. Li'annahu min aslin wahid wa bin wahid, karena mereka dari asal yang satu dan ayah yang satu, yaitu Nabi Adam. Fahum ikhwah, maka mereka itu bersaudara. Wa ma'alal ikhwah illa ta'aluf, tidak ada keharusan dari saudara kecuali saling menyayangi. Ulfa itu artinya adalah menyayangi. La tanafur wa la taqatul, bukan saling memusuhi dan memerangi. Ya cuma kadang-kadang itu digoda oleh dunia, terus akhirnya saling bermusuhan dan saling berperang. Ailaku maudhi'u istiqrar, tadi ya. Wa mustaqarru wa mustauda. Kamu mempunyai tempat menetap fil arham, di rahim, ketika awal kejadian manusia. Jadi menetapnya di rahim. Wa maudhi'u istida, atau tempat menyimpannya, tersimpannya fil muslah, di tulang rusuk. Jadi orang itu di dalam kandungan itu ada tempat menetap sementara sebelum lahir ke bumi, itu di rahim ibu, dan tempat tersimpan sehingga aman, walaupun ya kadang-kadang ingin digugurkan juga sulit karena memang tempat tersimpan di situ, kecuali dikehendaki Allah. Itu waktu di rahim. Au mustaqarrun fil ardi, atau tempat menetap di bumi. Jadi tempat menetap di bumi kalau sudah lahir. Wa mustauda tahtaha, dan tempat menyimpannya di bawahnya. Artinya mati ya, di bawah bumi. Itu maksudnya. Jadi mustaqarr wa mustauda, jadi artinya au mustaqarrun fid dunya, atau tempat tinggal di dunia, wa mustauda haitsu yamut, atau tempat menyimpannya yaitu ketika mati, yaitu di bumi tadi. Au fa minkum mustaqarrun minkum wa mustauda, atau di antara kamu ada tempat menetap dan di antara kamu ada tempat menyimpan. Nah, ini maksudnya. Qad bayyana ayat sunan al-khalqid dalam ala qudratina wa iradatina wa ilmina wa hikmatina wa fadlina wa rahmatina. Ini diingatkan. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat tentang sunnah-sunnah makhluk yang menunjukkan kekuasaan, kehendak, ilmu, hikmah, karunia dan rahmat kami. Liqaumin yafqahun, bagi orang yang memahami
yutla alaihim, dari apa yang dibacakan kepada mereka. Wa yu'awwinu kalam Allah, dan menolong kalam Allah artinya adalah menolong untuk menjelaskan. Wa yudrikuna maknahu wa daqaiqahu, dan menemukan maknanya serta rahasia-rahasia. Jadi dengan kajian ini kita dibawa ya. Jadi ketika memahami Al-Quran, ternyata kita juga dilatih untuk mengamati alam semesta ini. Yang pertama tadi mengenai apa? Bintang ya. Bintang pertama ya. Yang kedua mengenai air ya, hujan. Yang ketiga mengenai kejadian manusia. Nah, itu semua ciptaan Allah, dan Allah menjelaskan ini kita dikirim untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ubira bil ilmi ma dzikri nujum, diungkapkan dengan pengetahuan yang menyertai sebutan bintang. Wa bil fikhi ma dzikri insya'i bani Adam, dan dengan menyebutkan fikih atau pemahaman ketika menyebut ciptaan Adam, dan Bani Adam itu manusia. Li'annas tikhlasul hikmah min khalqil basar min nafsi wahidah, karena hikmah yang didapat dari penciptaan manusia yaitu dari satu orang atau satu jiwa. Wa tasrifu fi ahwali mukhalafah yahtaju ila diqqati nazar, dan mengamati mereka dalam bentuk yang berbeda-beda membutuhkan diqqati nazar, pengamatan yang teliti. Wa amki fahmin, serta dalamnya pemahaman, wa fatonah, dan kecerdasan. Jadi orang itu hanya bisa mengamati asal kejadian manusia itu kalau memang, karena menggunakan istilah yang baku tadi, itu harus ada penelitian, harus ada kedalaman pemahaman, terus kemudian ada kecerdasan. Ya, orang awam ya tidak mampu. Jadi kalau diteliti ternyata ada unsur-unsur pada diri manusia itu sesuatu yang luar biasa. Jadi misalnya meneliti, jadi yang ada di daerah saja itu bisa diteliti. Orang itu kekurangan kandungan ini, orang ini kelebihan kandungan ini, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat. Nah, itu hanya orang yang cerdas, orang yang bisa mengamati, yang bisa begitu. Sekolah kedokteran sini. Ternyata mengarah ke sana. Kalau kita ya belum mampu ke sana karena bukan jurusan kita. Bahkan ada kamutabikotil haq, dan semua itu sesuai dengan kenyataan. Berarti ilmu itu sebetulnya tidak bertentangan dengan agama. Jadi Allah menjelaskan itu sebetulnya adalah untuk kita ini didorong, minimal di antara kita itu harus ada yang ahli dalam hal ya, termasuk mengamati tentang kejadian manusia ini. Sekarang ayat yang ketiga ini, ayat yang ketiga. Wa wallazi anzala minas samai ma'an. Jadi dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau, kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Ini artinya sesungguhnya Allah dengan kuasanya, dengan
aturannya dan hikmahnya yang telah menurunkan air dengan ukuran tertentu. Jadi biqadar itu dengan ukuran tertentu dari langit. Tujuannya adalah mubarokan, membawa berkah, waris dan membawa rezeki lil ibadi bagi para hamba. Kenapa? Wahyan, karena dengan air itu bisa menghidupkan. Jadi semua makhluk butuh air, wahwasa dan mengairi atau menjadi minuman lil khalaiq dari para makhluk. Sehingga rahmatan itu sebagai rahmat minallahi bi khalqi. Rahmat dari Allah terhadap makhluknya. Fakhrajna bisa bagi hadal matar, lalu sebab hujan itu kami mengeluarkan asnafan nabat al-mustalifah, berbagai kelompok tumbuhan fi syaklihi, dalam bentuknya, wa khawasi dan kekhususannya, wa asari dan pengaruhnya. Oh ternyata ada pengaruh-pengaruh. Jangan hanya makan dari satu sisi saja, terlalu banyak juga tidak baik. Kekurangan zat tertentu juga tidak baik. Jadi bentuknya seperti bintang gitu, bimbing, ada yang seperti bulan, ada yang lonjong, terus macam-macam. Rasanya juga beda-beda. Ini sebagaimana firman Allah, "Yusqa bima yuwahid wa fasir wa doha ala ba'di fil ukul." Disirami dengan air yang sama, bimain wahid, dari air yang satu. Tetapi kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lainnya tentang rasanya. Disirami satu tetapi menjadi rasa yang berbeda-beda. Atau firman Allah yang lain, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan dari air kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup. Ini sebetulnya adalah kajian di akhir Ramadan dulu ya, bahwa ada biji itu kelihatan mati, jagung atau biji pari itu benda mati, tapi begitu kena hujan bisa tumbuh. Jadi segala sesuatu butuh air. Karena di dalam air itu ada makanannya, kalau di dalam makanan belum tentu ada air. Dengan hujan kami telah mengeluarkan tanaman dan pepohonan yang hijau. Kemudian setelah itu kami menciptakan biji-bijian dan buah-buahan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Nukhriju minhu habban mutarakiban." Kami mengeluarkan dari tanaman yang hijau itu biji yang banyak. Mutarakib itu yang sedarkan yang banyak. Artinya sebagian biji itu dirangkai antara satu dan lainnya seperti mayang-mayangnya dan lainnya. Daripada satu biji akhirnya menjadi biji yang banyak. Jadi satu biji tumbuh bukan hanya tumbuh bijinya, tapi ada daunnya, ada batangnya, ada rambutnya, ada apa sendiri, ada jadili berikutnya. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan mula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Nah, kita ini diperintahkan ini setelah menerangkan unduru ila samari, lihatlah buahnya. Lihat, perhatikan maksudnya unduru. Di waktu pohonnya berbuah, perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Jadi untuk mengajak orang beriman itu tidak harus meneliti yang besar-besar,
cukup yang kecil-kecil dari tanaman kalau diteliti, itu akan bisa menumbuhkan rasa beriman kalau kita ini punya iman. Artinya kami keluarkan dari mayat kurma tangkai-tangkai atau batang-batang yang sangat dekat untuk diraih. Jadi unduh itu udah. Dan kami keluarkan juga dari pepohonan yang hijau itu tanaman anggur. Allah menjelaskan gini ya, maksudnya kita ini perhatikan. Jadi memperhatikan penjelasan Allah dari Al-Quran ini adalah ibadah. Ya. Jadi kita diajak mengkaji begitu itu sebetulnya adalah itulah namanya tadarus. Jadi saling belajar. Terus dan kami keluarkan juga dari pepohonan yang hijau itu tanaman anggur, jannatin nanam. Dari semua tumbuhan itu dikhususkan sesudah kurma, anggur dan lainnya dari buah-buahan adalah zaitun dan delima yang mirip daun dan bentuknya, yang ada kedekatan antara satu dengan lainnya dan berbeda pada buahnya, baik untuk rasa dan kekhasannya. Ternyata ya dari buah-buahan itu terkadang itu ya sama, tetapi ada perbedaan. Apel sendiri itu kan ya beda-beda rasanya, ada yang ada kecutnya, ada termasuk anggur itu ya anggur ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang merah. Di antara ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Semua itu menunjukkan atas kekuasaan pencipta. Dalilun ala qudratis sonik. Sonik itu yang membuat atau kholik. Lihatlah dengan penglihatan untuk mendapatkan pelajaran dan perenungan. Jadi kita melihat jangan hanya melihat saja, tapi harus mendapatkan pelajaran. Lihat ke buah dari pepohonan dan tumbuhan, jika telah berbuah bagaimana dia menjadi ada dan bagaimana menjadi matang dan sempurna. Ia berubah dari kering ke penuh air, buah dan bunga. Maka hendaknya supaya bisa mengamati semua itu dilatih diri kita. Selain mungkin membangun rumah yang benda mati, tetapi kita perlu merawat benda hidup, yaitu berupa tanaman itu. Jadi di sekitar rumah mungkin ditanami mungkin pot ada lomboknya, kalau lainnya sempit, oh ternyata dari benda mati akhirnya bisa tumbuh terus buah tomat atau pohon dilatih. Tapi bukan untuk hiasannya aja, tetapi untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana menjadi ada dan bagaimana menjadi matang dan sempurna, ia berubah dari kering ke penuh air, buah dan bunga. Jadi dia mati, terus kemudian akhirnya inilah ciptaan Allah perlu dirawat sambil merawat itu. Jadi merawat ciptaan Allah, terus kemudian dia mati, terus kemudian menjadi orang yang menjadi mengagumkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu disisakan lahan kita untuk tanaman-tanaman itu. Soalnya kadang-kadang orang pengen hidup banyak rumah jadi begini. Jadi sampai jalan itu diperlukan dengan diberi sekarang ada teras itu sampai jalan ini ada tanaman-tanamannya sama sekali. Perlu ada. Masing-masing buah ada rasa, bentuk, warna tersendiri. Bandingkan antara buah-buah itu dan pikirkanlah kekuasaan pencipta dari tidak ada menjadi ada, sesudah menjadi kayu yang kering lalu menjadi dan yang lunak basah. Baik warna, bentuk, rasa dan bau adalah sesuai firman Allah. Gitu tuh.
Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min anam, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, wa zaitun tanaman-tanaman, wa nakhilun dan pohon kurma, sinwanun wa ghairu sinwan, yang bercabang dan tidak bercabang, yusqa bima'in wahid, yang disirami dengan air yang sama, wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Jadi itu menunjukkan kuasa Allah. Padahal airnya sama, tetapi akhirnya ketika menjadi buah-buahan berbeda. Sesungguhnya terhadap hal yang kamu telah diperintahkan untuk mengamati adalah untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan pencipta segala sesuatu beserta hikmah dan rahmatnya. Orang mukmin yang meyakini kebenaran Allah dan mengikuti para rasulnya hendaknya bisa mengambil manfaat darinya. Jadi yastafidu, yang mengambil manfaat. Ini intinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.